Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Salam wabarakatuh. Oke, warahmatullahi guys. wabarakatuh. Good morning, everyone. Good No, evening, Good good morning, sir. good evening, Good sir. evening, sir. Oh, ya udah evening semua ya. Hari pertama, hari kedua masih banyak yang jawab good morning juga nih. Udah fokus ya. That's really nice. Oke, guys. So, teman-teman bisa dinyalakan kameranya semua, please. Sis Henny, Sis Ami, Imelda, Desa, Fitri, Raffi, Sis Linda. Hello, Sis Lilis. How are you? I am fine, thank you. Oh, where are you from, sis? I'm from Java, but I'm staying in Hong Kong. Oh, nice. Yeah. Oke, teman-teman, mari kita tunggu yang lain dulu ya. Halo Sis Mira, how are you? Yes, I'm How are you? Raffi. I'm saying you, sir. Never mind. I'm all Where are you from, sis? from Medan. Oh, from Medan. Yeah. Which part of Medan? Uh, uh, yes, in Medannya di Med mana? in Medan, Medannya di in mana? Bromo, I'm sorry? Bromo, Jalan Denai. Address the Oh, itu nama daerah ya? yeah. Okay. Actually, I have ever tried sambal andaliman, and that was really good. Udah pernah coba sambal andaliman dan ternyata sambal andaliman itu enak banget, teman-teman. Yeah. Itu khas Medan ya? Yeah. Yes. Because at the time, dan saya dapatnya dari member speaking partner juga. Jadi ceritanya itu teman-teman, I got a private class. Saya pernah dapat private class anak-anak ya kan. Jadi dia itu anak kayaknya SD kelas berapa gitu. And then you know what? Terus kami cerita-cerita tentang makanan tradisional. Terus mamanya tiba-tiba nongol, Bro Kafi kirim alamat, nanti saya kirimkan sambal andaliman. Itu saya kirimin, terus beberapa hari kemudian dapat, ternyata dikiriminnya banyak banget kan. Dan that was really good. Enak banget ternyata sambal andaliman. Terus sama ininya, sama kayak udang-udangnya apa segala macam. Bro, saya tadi dikeluarin. Yang keluarin siapa, sis? Apakah saya? Saya nggak merasa mengeluarkan siapa-siapa ya. Ada apa? Ada apa? Dan teman-teman kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan tanyakan ya. Sambil menunggu yang lain juga. Sepertinya tidak ada pertanyaan ya. Kalau begitu saya yang bertanya. So, please tell me on your chat box. Bisa ditulis di chat boxnya, ya di chatnya. Terus, how are you today? How was your day? Bagaimana harinya hari ini? Apa kabar dan bagaimana harinya kayak gitu. Dan kalau bisa dinyalakan kameranya ya. Need to turn on your camera. I am good. I am fine. Thanks. Actually, I'm really good, guys. So biasa-biasa aja ya. I think I am good, even though that I feel a little bit stress lately. Merasa sedikit stres ya, dan itu normal sebenarnya. Yang bahaya itu kalau saya nggak merasakan ada masalah dalam diriku. Nah itu benar-benar masalah. That's kok hidup adem ayem aja gitu. Biasanya saya curiga ya kalau misalnya hidupku seperti itu. Busy itu S-nya satu aja ya, sis Marni. I am a little bit stressed about because I've just get graduated from my university. Saya habis diwisuda kemarin bulan lalu, and sekarang lagi bingung mau ngapain sih. Mau ada I got a chance, an opportunity to continue my study. Ada kesempatan untuk lanjut ke S2 kemarin, cuman terlalu cepet. Jadi saya relakan dulu, jangan terlalu digas ya.
Sir, saya 2 malam nggak ikut karena jaringannya jelek. Bisa nggak saya dapat soal yang dibahas, Sir? Kemarin kita bahas apa ya soalnya ya? Nggak terlalu ada sih. Family. Ya, family aja. Itu pun saya pasti udah kirim soalnya. Oke. Ya, thank you teman-teman. Jadi saya sekarang agak bingung. Mau cari kerja yang ini sih. Pergi pagi pulang malam. Pergi pagi pulang sore gitu. Soalnya kerja malam kayak gini kan it's been 2 years. Saya udah 2 tahun kayak gini dan pasti ada rasa capek. Pengen gitu. Pagi-pagi udah rapi aja. Ya. Permission does not blame the camera for being sleepy. Permission does not blame the camera for being sleepy. Maksudnya? Menyalahkan. Beda menyalahkan ya. Menyalahkan. Jadi turn on. Pakainya turn on sih Mega ya. Turn on the camera. Ya, turn on the camera. Does not turn on the camera. Tidak menyalahkan. Beda menyalahkan sama menyalahkan. Menyalahkan itu ini ya. Kamu loh. Nah, kayak gitu. Ini semua karena kamu. Nah, itu menyalahkan. Kalau menyalahkan, ya dinyalakan. Menyala, turn on. Kayak gitu ya. Turn on the camera for being sleepy. Karena mengantuk ya. Jangan mengantuk teman-teman. Bagaimana mau masuk pelajarannya kalau mengantuk? Ya, gitu ya teman-teman. Nggak apa-apa sambil makan, nggak apa-apa sambil minum, nggak apa-apa sambil merokok, nggak apa-apa, it's okay, no problem. Yang penting satu, jangan sambil tiduran, karena yang sambil tiduran itu pasti bakalan mengantuk, apalagi sudah menguap ya. Apalagi yang sudah mengantuk pasti tambah mengantuk tuh. Jangan sambil tiduran ya. Banyak kasus-kasus di jam segini, kelas-kelas jam segini teman-teman, itu ketiduran. Biasanya saya yang harus matikan, kan saya bisa stop video di sini kan. Jadi teman-teman, karena saya host dari ininya, saya bisa stop video. Biasanya ada aku lihat-lihat, wah ini udah ketiduran ini orang sambil belajar. Ya aku matikan aja videonya biar nggak kelihatan sama yang lain gitu. Udah. Ketemu besok pagi. Ada yang ya gitu ya teman-teman. Kamera, saya menyarankan teman-teman open kamera, bukan karena apa, biar komunikasinya lebih enak aja. Ya, yes. Bro Kavi, if you change the time, is it okay? Bro, I changed companies and I left at half. What do you mean? If you change the time, is it okay? Bro, I changed companies and I left at 1:30 in the morning. What do you mean? Mungkin dia bilang pindah pekerjaan mungkin. Iya, I left at half. Saya pulang. Saya pergi atau pulang ini. If you change the time, jika kamu ganti waktu, is it okay? Mungkin left Karena is it okay keluar. Left keluar mungkin. Ya. Saya banyak persepsi ya karena hal itu. Oke, so bisa jadi kayak gini, bro. Saya keluar dari kerjaanku, kamu bisa masuk kayak gitu, malah di pikiranku ya. Oke, so guys, kita lanjut lagi ya. Teman-teman tahu nggak hari ini kita akan menggosipkan soal apa? Articles. Ya, teman-teman, kita akan membahas soal artikel hari ini. Dan teman-teman, artikel itu apa sih dalam bahasa Inggris? Jadi artikel itu bukan artikel-artikel kayak 5 makanan yang membuatmu sangat sehat dan panjang umur. Bukan yang artikel begitu ya, bukan. Jadi artikel yang kita maksud adalah sama the. Tapi sebelum itu ada yang bertanya, teman-teman. Bro, kalau bahasa Inggrisnya maaf ya, saya sambil makan belajarnya. Sorry, itu aja dulu. Sorry, I am studying while eating, gitu aja. Saya belajar sambil makan. Nggak apa-apa, sambil makan. Sambil kaya nggak apa-apa, yang penting jangan sambil tiduran, teman-teman. Ya. Kita
kita lanjut lagi. Saya sambil makan, Bro Kavi. I'm so sorry. It's okay, no problem. Ya. Ya, walaupun saya belum makan ya. No, just kidding. I have eaten. Oke guys, halo Kansa. Bro Kapi, what major are you studying? Pendidikan. Walaupun saya pengennya di akuntansi dan sebagainya ya. Maksudnya pendidikan karena gampang. Walaupun lulusnya 5 tahun ya. Nah, teman-teman, jadi kita membahas tentang artikel dulu. Artikel di sini apa sih? Maaf saya turn off kamera sebentar teman-teman ya. Saya matikan kamera dulu bentar. Oke. So guys, artikel itu adalah dalam bahasa Inggris ya. Pertanyaan gue kemarin yang belum kejawab. Apa pertanyaan? Oke teman-teman, kita lanjut ya. Maaf, saya mute dulu guys. Artikel adalah kata sandang. Kata sandang itu ada berapa aja di dalam bahasa Inggris teman-teman? Sebenarnya ada beberapa, tapi yang paling umum ditemukan adalah an sama the. Atau an terus the. Artinya apa bang? Artinya adalah teman-teman, itu artinya sebuah, boleh, seorang, boleh, seekor, boleh, dan yang lainnya, dan lain-lain. Maksudnya dan lain-lain ini yang lainnya. Oke. Next, the itu apa artinya? The itu tersebut, teman-teman. Sebenarnya the itu tidak ada maksudnya ya. Kalau dalam bahasa Arab, kalau nggak salah pakainya apa ya? Ada persamaannya. Saya lupa teman-teman. What do you mean, Sis Kansa ya? Oke, lanjut lagi. Nah, teman-teman, tersebut, the itu artinya tersebut. Nah, teman-teman, alif lam dalam bahasa Arab. Iya, kayaknya pakai alif lam. Al ini, al itu, kayak gitu. Ya. Oke, teman-teman, lanjut lagi ya. Jadi, penggunaan sama an itu sebenarnya dalam artinya sama. Artinya sama, sama an, cuman penggunaannya berbeda. Jadi kita menggunakan ketika dia berjumpa dengan kata yang awal bunyi, teman-teman ingat bunyi ya, bukan huruf. Yang awal bunyi Konsonan. bunyinya, masa mau saya tulis bunyinya? Kayak nggak baku banget ya. Yang memiliki awal bunyi konsonan. Ya, kata awal Konsonan. yang memiliki, nah ini dia, memiliki bunyi konsonan. Konsonan. That's. Sementara en ini teman-teman digunakan ketika dia bertemu dengan kata yang awal. Sorry, ini harus dihilangkan. Bertemu dengan kata awal yang memiliki bunyi apa? Vokal. Bunyi vokal itu apa? Pokoknya yang mulutnya tidak berletup. Pokoknya satu huruf aja. Apa aja? A, I, U, E, O. Itu aja. Bro Kapi bisa kasih masukan. Bagaimana? Maksudnya mungkin yang bagusnya kata yang huruf awalnya berbunyi konsonan. Kata yang huruf awalnya ya berbunyi konsonan. Bisa nggak dipahami? Huruf awal. Berbunyi konsonan. Huruf awal dari kata itu. Oh, nggak bisa. Konsonan. Nggak bisa kalau begitu. Karena huruf N itu bunyi N itu huruf awalnya berbunyi ini kan? Berbunyi E. Oh.
Jadi dia itu dia itu vokal sebenarnya. N, Oh, ya kan? Bukan n, ya kan? hmm. Jadi susah, teman-teman. Atau kata awal yang kata Kata yang yang memiliki bunyi awal, yang memiliki bunyi awal konsonan gitu. yang memiliki awal bunyi ya, awal bunyi aja. Awal. Bunyi awal atau Ya, awal bunyi? awal bunyi awal. Bunyi awal. Bunyi awalnya konsonan atau bunyi awalnya vokal gitu. Oke. Kata yang Di memiliki bunyi awal, vokal atau konsonan. Ya, Oke. ya, Kata yang memiliki bunyi awal. Oke. Bunyi awal. ya, Ya. iya. Jadi Ya. bisa. Logat Sulawesiku itu masih kental banget dan saya memang tidak ada niatan untuk memperbaiki ya karena itu identitas jadi masih jelek. Oke, so next lagi guys, contoh I'll give you the example. Contoh, misal saya mau bilang sebuah apel pakai atau n? An apple. An apple. Kenapa? An apple. Karena dia awalnya With A apple. atau an avocado, An avocado. terus an honest person. Kenapa an honest person? Padahal kan di situ H. Karena cara bacanya jujur itu bukan honest tapi honest. Kahfi adalah seorang pria yang jujur. Contoh, walaupun itu ya cuman menaikkan brand personal aja ya, personal branding ya. Kahfi is an honest person. Contoh seperti itu. Oke, contohnya. Contoh doang. Ada contoh yang lain, guys. Sebuah buku, a book. Sebuah rumah, a house. Sebuah kampus, a university. Lah, bro, Oke. itu kan pakai U. Kenapa dia menggunakan E? Karena bunyi university itu adalah U. University. Aha. Oke, bisa dimengerti ya. An angel with An angel. angel. Terus ada lagi yang the, teman-teman. Ada the yang dibaca the, ada the yang dibaca the. Ya. Contohnya, teman-teman, saya akan tulis begini ya. Jadi dalam bahasa itu, teman-teman, cara untuk menulis cara penyebutan, mungkin teman-teman pernah lihat di buku bahasa Inggrisnya. Pasti begini tulisannya, guys. Terus ada the, biasanya nggak gini sih tulisannya, kayak gini kayak gini tulisannya, teman-teman. Ada kayak tulisan Jepang. Aduh, the kayak gini. Ada tulisannya yang kayak gini terus banyak itu simbol-simbol, teman-teman. Tapi saya tulis kayak gini aja. The yang dibaca the digunakan, yang memang the, teman-teman, digunakan ketika dia bertemu kata yang memiliki bunyi awal konsonan. Oke, ingat teman-teman. Terus ada the yang dibaca. Ada the yang dibaca the. Ini panjang ya, kalau ada titik duanya itu panjang, teman-teman. The ya digunakan untuk kata yang memiliki bunyi awal vokal. Contohnya ya sama seperti ini.
Sama kok. The apple. Give me the apple. Berikan apel tersebut atau apelnya. Give me the avocado. Pakai the ini ya karena ketemunya ini. Misal dia adalah orang jujur tersebut. Kahfi is the honest person. Nah, Kahfi adalah orang jujur tersebut. Oke, that's. It is the house. Itu adalah rumahnya. Maksudnya rumah tersebut. Give me the book. Berikan bukunya. Ya gitu ya. The house is really big. Rumah tersebut sangat besar. The university has a lot of good facilities. Kampus tersebut atau universitas tersebut memiliki banyak fasilitas yang bagus. Penggunaan house sama home, teman-teman, house itu memang lebih ke rumah aja, walaupun dia itu rumah tidak berpenghuni atau apa, itu bisa pakai house. Tapi home itu untuk ada penghuninya, terus lebih ke perasaan juga karena dia itu tempat yang nyaman seperti itu. Ada pertanyaan tentang artikel di sini, teman-teman? Ada? No. Silakan di screenshot atau biar saya screenshotkan ya. Sir, mau tanya dong soal AN sama A itu saya belum mengerti itu. Kenapa? Yang tentang A atau EN itu. E atau Artinya EN. sama. Ya. Artinya sama. Oke, artinya sama-sama sebuah. Kalau misalnya saya bilang untuk orang, misal sebuah apa? Nah, kalau misal untuk orang ya, dia adalah seorang polisi. He is a policeman atau a cop. Berarti itu pakainya seorang. Kalau misalnya I have a cat, itu berarti artinya langsung menjadi seekor. Kalau misalnya I have a book, saya memiliki sebuah buku, artinya akan menjadi sebuah. Jadi pokoknya atau an itu sebuah aja, artinya sama, cuman penggunaannya berbeda, teman-teman. Nah, seperti yang saya kirimkan di grupnya itu ada harusnya ya. Penggunaan digunakan ketika dia ketemu sama kosakata yang selanjutnya itu awal bunyinya itu konsonan. Contoh kayak buku. Suara yang keluar dulu kan b, ya kan? Berarti book. Jadi pakainya a book. Jangan pakai an book, enggak. Tapi pakainya a book. Kenapa? Karena setelah huruf A itu yang berarti sebuah, dia ketemu sama kata yang cara penyebutannya itu diawali dengan konsonan, letupan gitu. Ya. Kalau misalnya dia penggunaannya an itu gimana? Ketika dia bertemu dengan kata yang penyebutan awalnya itu harus berupa bunyi vokal A, I, U, E, O. Contoh apa ya? Ya, saya memiliki sebuah apel. I have pakai a apple atau an apple. Lebih enak di mana didengar, an apple atau a apple? Pakai an. Kenapa? Karena awal bunyi dari apple itu a, e, apple, ya kan? An apple. Jadi an apple. Apakah the bisa dipakai dengan noun yang lebih dari satu, sir? Boleh? Boleh. The books. Kalau misalnya penggunaan sama an kan nggak boleh ya. Karena apa? Karena artinya sebuah. Berarti satu biji aja, satu piece aja nih barang nih. Beda sama nggak mungkin saya mau bilang saya memiliki banyak sebuah buku. I have many books. Kan nggak mungkin ya. Itu satu yang kontras. Banyak dan sebuah. Tapi kalau misalnya menggunakan the,
bisa banyak karena tersebut itu tidak meliputi apakah satu atau lebih atau kurang atau lebih. Ya. Jadi the book atau the books. Ya. Do you have a pen? May I borrow your pen? Boleh. Ya. Bisa dimengerti Sis Tessa? Ya, bisa. Terima kasih, Sir. Kalau misalnya kasih. teman-teman, kalau misalnya ada teman-teman yang masih belum terlalu paham, silakan nanti habis kelas ditanyakan aja ya. Nanti saya akan coba jelaskan lagi. I forget why university menggunakan e, karena cara penyebutannya adalah y. Y itu bukan konsonan, y itu bukan apa lagi namanya? Vokal, tapi dia adalah konsonan. Y. Konson. Y. Ya, Bro Kavi, sorry, bedanya this book sama the book. Jadi the book itu mau ada di sini, mau ada di situ, pokoknya bukan masalah ada di mana, tapi masalah kita sudah mengetahui konteks dari buku tersebut. Kita sudah mengetahui konteks dari barang tersebut. Saya akan berikan contoh. Ada contoh kok di sini. Teman-teman, kita lihat dialog ini, ya. Nah, teman-teman. Misal di sini ada Rudy sama Emily. Saya percepat aja ya biar teman-teman ada waktu untuk praktek. Nah, misal begini. Hi Emily, where do you work? Halo Emily, kamu kerja di mana? Hello Rudy, I work at a restaurant. Ini sebenarnya bisa dibilangkan a restaurant atau a restaurant. Masih menggunakan e. Artinya, halo Rudy, saya bekerja di sebuah restoran. Ya kan? Do you like working there? Kamu suka enggak kerja di sana? No, I don't. Tidak, saya enggak suka. The restaurant berubah menjadi the. The restaurant doesn't pay very well. Restoran tersebut tidak membayar dengan gaji yang bagus. Macam itulah. But I need to make good money. Namun saya harus menghasilkan uang yang cukup. You need a better job. Nah, kembali ke e. Tapi di sini yang dikontekskan adalah job. Sini saya perlihatkan. Artikel the digunakan setelah kita mengetahui konteks restoran, yaitu restorannya, tempatnya Emily bekerja. Bisa dimengerti ya? Kenapa pakai restoran? Karena teman-teman itu kan masih secara umum ya. Misal, Hi Emily, kamu kerja di mana? Oh, saya kerja di sebuah restoran. Nah, udah nggak berfokus aja restoran mana yang dimaksud. Pokoknya saya bekerja di suatu restoran aja. Oke? Gitu. Terus dia pasti ditanya, kamu suka nggak kerja di sana? Di sana ini apa yang dimaksud? Restoran tempatnya Emily bekerja. Nah, terus ketika Emily bilang, no, enggak. Restoran tersebut atau restorannya baru saya pakai the restaurant. Yang dipanggil mami. Oke, bisa dimengerti? Ya. Ayo kita ke contoh yang lain. Ada dialog lagi. Nah, di sini ada Rudy sama Emily lagi ketemu besoknya. Emily, have you got a new job? Emily, kamu sudahkah kamu mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru? Masih pakai sebuah. Yes, I have. Iya, udah. I have got a job. Saya sudah mendapatkan sebuah pekerjaan, a job as customer service at Best Buy. Saya telah mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai itu sebagai customer service di Best Buy. Best Buy ini nama perusahaannya. Do you like working with Best Buy? Kamu suka nggak bekerja dengan Best Buy atau bekerja di bawahnya Best Buy atau ya semacamnya? Nah, terus baru di Emily bilang, ya, the job is really good. It pays me well. Pekerjaannya sangat bagus. Bayarannya juga lumayan. Glad to hear that you like the job. Senang mendengar bahwa kamu suka pekerjaannya. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat dari a job menjadi the job ketika kita sama-sama tahu konteks pekerjaan yang dimaksud yang mana.
Ya pokoknya pekerjaannya Emily yang sekarang. Bisa dimengerti ya. Bedanya got sama get tidak ada bedanya. Cuman perbedaan dari ini aja. Dari tenses teman-teman itu masih jauh. Bisa dimengerti guys? Atau ada yang mau dibanting mungkin? Ini diam karena mengerti atau diam karena kebingungan? Yang mana nih? Memproses. Ya, teman-teman. Nah, terus di sini masih bingung dikit. Ya, nggak apa-apa. Pokoknya the itu digunakan teman-teman ketika kita sudah mengetahui konteks dari hal yang dimaksud ya. Nah, di sini contoh ada dialog lagi. Mom sama daughter. Mom sama anaknya, anak istrinya. Kalau ada N, Bro Kavi, kalau ada N, misalnya contohnya gini, misalnya selama apa ini apa sih tadi mau ngomong apa jadi lupa. Contoh penggunaan an. Misalnya ada N gitu loh. Berarti pakainya ende gitu. Maksudnya kayak gimana? N yang berarti dan atau n yang sebuah nih? N yang dan. Oh, Kata bisa. sambung, kata sambung. Boleh, Misalnya boleh, gini, boleh. menghadapi ini masalah dan senyuman gitu, maksudnya gitu seperti ininya. Susunan kalimatnya. Maaf sis, tapi agak putus-putus nih. Bisa pelan-pelan berbicaranya. Saya kasih contoh dulu. Kayak gini. Yang saya tangkap dari pertanyaannya sis. Ya, pokoknya penggunaan and the. Ya, boleh. Contoh. Misal saya sama Bro Satrio nih. Kita lagi cerita sama cewek. Terus ada cewek lewat. Contoh aja teman-teman. Misal saya lagi sama Bro Satrio, terus ketemu sama bukan ketemu, ngelihat cewek jalan. Ceweknya ini cantik teman-teman. Matanya bagus, Hidungnya mancung. senyumannya bagus, terus pokoknya bagus semua lah. Nah teman-teman, misal langsung kayak begini, Bro Satrio, did you see the girl? Terus misal Bro Satrio bilang, yes, I see. Terus gue bilang aja, the smile and the eyes is beautiful. Are beautiful, sorry, pakai are. The smile, senyum tersebut, maksudnya senyum tersebut ini karena saya udah tahu, saya udah tahu sama siapa? Bro Satrio juga udah tahu konteks yang ku maksud ya, senyumnya si cewek sama matanya si cewek ini ya. The smile and the eyes are really beautiful. Itu bisa pakai and the. Good morning everybody, let's start this morning with basmalah and the optimistic smile. Boleh? Ya, boleh. Ya, boleh. Berarti itu udah benar susunannya. Udah benar. Lebih tepatnya Thanks. with the basmalah sebenarnya. Mister. Karena ada kata an itu perbandingan harus setara ya. Jadi kalau misalnya menggunakan the itu, kalau bisa menggunakan the juga. Berarti you can say with basmalah and optimistic smile and the optimistic smile. Dilepas aja the-nya, lebih enak didengar. And optimistic smile itu boleh. Oh, berarti de-nya nggak usah dipakai. De-nya. Ya. Tapi nggak apa-apa juga sebenarnya. Nggak usah dipakai. Kalau dipakai juga berarti boleh, tapi Boleh. nggak menyalahi aturan. Ya. Tadinya Pakai saya mau pakai an tadinya. Kalau pakai an salah ya? Nggak cocok. Jangan. Ya. Oke. Nanti Iya, kita kalau bahas pakai an ya. salah. Nanti kita harus lanjut dulu. Nanti. Tapi kalau itu Oke, saya thanks. kasihin kesimpulan dari saya, mau pakai itu atau tidak nggak apa-apa, nggak masalah, tapi jangan pakai an. Ya karena kan konteksnya banyak orang. Ya. Kayak gitu. Karena semuanya orang yang harus menggunakan senyum itu, bukan satu orang aja. Pakai tetap aja itu APK ya.
Jika dalam monolog dan dalam kalimat sebuah berita menggunakan an, bagaimana menentukan an sama the dengan the? Tergantung teman-teman. Tergantung beritanya juga, tergantung bagaimana ininya. Ya. Yang penting pokoknya penggunaan the itu ketika kita sudah tahu konteks yang dimaksud. Biasanya penggunaan the itu akan digunakan ketika sudah disebutkan sebelumnya. Contoh contoh kayak ini tadi yang sebelumnya teman-teman. Penggunaannya dulu di awal-awal, nanti pas udah, karena kita sebagai pembaca itu udah tahu yang dimaksud adalah itu the job, itu pasti job yang sebelumnya dimaksud, ya pasti itu dah. Ya. Contoh begini, teman-teman, penggunaan kalau lebih dari satu itu penggunaannya tidak apa-apa menggunakan the. Misal, I'm going to buy apple. Saya akan pergi membeli apples. Can I go with you? Boleh saya ikut? Enggak. Kamu harus tinggal di sini dan jaga adikmu. Oke. Nah, mom comes home with a kilogram of apples. Nah, teman-teman, silakan diperhatikan ini. Ibu datang ke rumah dengan sekilogram apel. Teman-teman, bro tadi katanya nggak boleh pakai apples terus ada e-nya. Emang nggak boleh. Tapi di sini kan ada a kilogram of. Jadi sekilo atau sekilogram, sekilo apel itu boleh, nggak apa-apa. Kok pakai s di sini apples? Karena 1 kilogram apel itu lebih dari 1 biji apel kan? Ya. Jadi seperti itu teman-teman. A kilogram of apples itu boleh. Nah, terus nanti dibilang gini, can you help me to peel the apples? Kamu bisa membantuku untuk Kamu bisa membantuku untuk mengupas, peel itu mengupas apel-apel tersebut, itu boleh teman-teman, walaupun lebih dari 1, boleh. Itu tetap boleh. Untuk memperjelas kurang lebih, untuk merujuk kepada satu benda yang telah dimaksud. Oh, ini maksudnya ya sis coffee latte ya. I'm really sorry sis, nggak bisa. Ya, nggak bisa karena udah ketentuan ya. Kecuali kalau private boleh ganti child. Bro, mana yang bisa atau dua-duanya bisa? The wheels on a bus up and down, up and down. Kok malah nyanyi nih? The wheels on the bus. Boleh dua-duanya. Ya, boleh dua-duanya kok. The wheels on a bus go up. All the time. Kita lanjut lagi, teman-teman. Teman-teman, tadi kan kita membahas tentang benda yang lebih dari 1, ya kan? Nah, teman-teman, benda yang lebih dari 1 umumnya ditambahkan s atau is. Benar atau tidak? Benar, karena umumnya seperti itu. Namun, teman-teman, ada beberapa kata benda yang ketika dia lebih dari 1 tidak mengikuti aturan tersebut. Maksudnya bagaimana, bro? Ya, tidak mengikuti aturan penambahan SIS. Maksudnya berarti dia harus berubah sesuai aturannya masing-masing. Maksudnya ada memang aturannya, teman-teman. Contoh, wanita. Cara mudah ngafalnya gimana, Sir? Itu kan beda sendiri. Ya harus dihafalin, guys. Sering-sering dibaca, sering-sering dilihat ya. Kalau woman, ya, woman, wanita, ya. Kalau lebih dari 1 wanita, teman-teman cara bacanya bukan woman. Kan ini kan bacanya udah woman. Ya. Bukan woman lagi bacanya, teman-teman. Ada yang tahu bacanya bagaimana? Women. Women's. Bukan women, tapi women. Memang women. Ya. Memang women, teman-teman. Kalau laki-laki, 1 laki-laki atau pria lah ya. 1 laki-laki itu man. Kalau lebih dari 1 laki-laki bacanya bagaimana? Men. Woman. Men. Men. Bukan min.
Tapi tetap nggak jauh berbeda. Ya, men tetap men aja, hampir nggak berubah malah. Oke. Ya. Kenapa nggak berubah, Sir? Jangan tanya saya, mungkin karena laki-laki lebih simpel aja ya. Laki-laki kan simpel orangnya ya, jadi nggak terlalu berubah-berubah begitu. Nah, kalau masalah woman, I'm really sorry. Ya. Penulisannya aja yang beda ya, bro. Kalau untuk laki-laki ya, kalau untuk wanita ya beda tulisan, walaupun beda satu huruf, tapi langsung beda semua. Just kidding ya, teman-teman. Jangan diambil hati, just kidding, ya. Oke, kalau anak-anak itu dari child menjadi children. Ya, child menjadi children. Ingat teman-teman, cara bacanya yang satu anak itu child, child. Tapi ketika dia menjadi anak-anak, children. Orang menjadi orang-orang, itu person jadi people. Gigi dari tooth menjadi teeth. Kalau kaki, foot menjadi feet. Angsa, goose menjadi geese. Tikus, mouse menjadi mice. Lembu, ox menjadi oxen. Ada juga ternyata yang tidak berubah. Ya, tidak berubah. Fish mau dia 10 ikan tetap 10 fish. Domba juga 10 sheep. Rusa juga gitu. Deer sama 10 deer, ya mau 10 rusanya tetap enggak. Ya. Terus lanjut, jamur itu fungus. Kalau lebih dari satu jamur, fungi. Alumnus menjadi alumni. Cactus menjadi cacti. Silabus menjadi silabi, curriculum menjadi curricula, bacterium menjadi bakteria, dan masih ada beberapa lagi kalau nggak salah. Dan harus dihafal. How to read food and food. Sebenarnya nggak terlalu jauh beda teman-teman, nggak usah terlalu dibedakan aja. Ya, nggak mungkin kalau misalnya let's go find some food. Nggak mungkin saya bilang ayo kita pergi cari beberapa kaki. Iya kan? Itu pasti dalam konteksnya makanan. Maaf, saya dulu sis. Seperti itu. Ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Belajar pronunciation, pelafalan agak susah. Banyakin mendengarkan aja, ya. Dan jangan mengantuk. Karena habis ini kita praktek. Sir, could you please how to fungus and fungi? Pria yang lucu. Fungi ya. Ada pertanyaan? Silakan tanyakan. Kita nggak ada breakout room dulu ya. Waktunya nggak cukup ternyata. I'm really sorry. Ya. Bagaimana cara mempronouncing itu? Bentar ya. Teman-teman, cara untuk pronunciation itu kalau biasanya cara aku ya. Cara aku untuk melihat pronunciation, teman-teman. Silakan di mute dulu, guys. Beda guys sama guys. Tetap merujuk laki-laki ya. Kalau gay itu beda banget. Ya. Oke. Kalau gentleman, sir, kalau gentleman. Gentleman itu kayak sama dengan bapak-bapak. Oh, oke, sip. Laki-laki semua and gitu. Gentleman. Para hadirin dan hadirat. Oke. Lanjut teman-teman. Urgent tadi gimana bacanya? Tinggal tulis di oxfordlearnerdictionaries.com, teman-teman. Yang tulis di sini. Wait. Maaf saya mute dulu, guys. Teman-teman, sebenarnya ini adalah cara bacanya. Ini cara baca sebenarnya. Bagaimana cara bacanya ini, sir? Nah, memang harus dipelajarin ya. Ini cara bacanya karena ada jadi Kalau ada D3 begini, cara bacanya J, terbalik beda terbalik. Kalau E-nya terbalik, cara bacanya Kalau misalnya E-nya biasa, E sama
Jadi cara bacanya urgent. Saya perdengarkan ke teman-teman sekalian. Mana nih share sound? Nah, teman-teman, untuk yang biru itu British, untuk yang merah itu American. Urgent. Urgent. Tidak ada R-nya ya. Urgent. Kalau yang American? Urgent. 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 Kedengaran ya? Pakai aplikasi apa? Jadi Ada aplikasinya. Website ya. Oxford Learner Dictionaries. Oxford Learner Dictionaries ini kayak gimana sih? Oxford Learner Dictionaries itu teman-teman adalah kayak kamus bahasa Indonesia tapi versi Inggris. Sinonimnya ada pressing. Terus apa sih namanya definisinya urgent itu apa? That needs to be dealt with or happen. Jadi apa itu urgent teman-teman? Jadi urgent adalah sesuatu yang perlu diselesaikan Yang mendesak. atau happen immediately. Ya. Atau terjadi secara langsung. Atau bisa juga berarti mana nih? Showing that you think that someone needs to be dealt with immediately. Menunjukkan misal an urgent whisper, jadi sebuah whisper atau bisikan yang bisa jadi kata sifat, kata sifat. Begitu teman-teman. Use dictionary Longman, boleh juga pakai Longman, boleh juga. Terus nggak bisa lihat, kenapa nggak bisa lihat guys? Ya itu aja sih. Urge ini apa? Urge ini adalah a strong desire to do something. Jadi sebuah hasrat yang kuat untuk melakukan sesuatu. That's banyak. Urge. Oke teman-teman. Bro Kapi please copy and send. Saya udah kirimin teman-teman. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Silahkan. Tidak ada pertanyaan lagi? Sudah semua ya? Nothing. Suci. Guys, I want to ask hello. you, are you sleepy? No. Little. Okay, guys. Actually, I don't know, but yeah, that is really good for you because you because you guys are sleepy. Because right now, guys, my sleep pattern itu anu ya. Sleep pattern adalah pola tidur. My sleep pattern is ruined, ya. Yeah. By now. Sekarang saya udah nggak bisa tidur pagi, nggak bisa tidur siang, tidur malam ya. Sometimes I slept for a few days. I've been sleeping at 5-4 o'clock. That's barangkali Bro Kavi ngasih tes listening sama kita. Nah teman-teman, kalau masalah itu saya akan berikan sesuatu. I'm going to give you something. Masa listening terus? Listening mah mudah banget ya. Iya enggak sih? Not easy, Bro Kavi. Nggak juga, Nah, teman-teman, yang ngomongnya ini nggak jelas, Bro Kavi. ngomongnya apa itu? Maksudnya yang ngomongnya terlalu cepat juga kan nggak jelas kitanya. Silakan diperlambat. Gentleman itu artinya lembut dan gagah. Terkadang di sini diartikan gagah dan garang. Enggak, gentle itu lembut. Gentleman itu pria yang lembut karena itu kalau orang di sana ya, nggak tahu kalau kita di sini. Di sana itu pria yang dibilang pria sejati itu pria yang gentle.
Pria yang memperlakukan wanita dengan lemah lembut, itu yang dibilangkan kenapa pria sejati itu gentleman. Pria yang lemah lembut. Gemulai. Gimana? Bukan yang gemulai ya. Bukan gemulai, beda ya. Gemulai itu wow. Nah, kalau yang lemah lembut ini maksudnya memperlakukan yang anak-anak kah atau wanita kah. Nah, karena itulah kenapa dibilangkan gentleman. Let's end. Oke, teman-teman. Oh ya, saya udah kirim tesenglish.com ya. Itu silakan dibaca, teman-teman. Itu lebih ke grammar. Silakan dikerjakan ya. Oke, so guys, sampai sini aja perjalanan kita. Wah, nggak jadi conversation ini. Masih ada 5 menit, Mr. Kapi ada 5 menit lagi. Bro So, Kapi, guys. Bro Kapi. Ya. Bro Kapi. Saya 2-3 hari saya nggak bisa ikut. Jadi waktu apa itu kemarin ada apa di kelompok-kelompokkan dalam kelas itu saya belum ikut itu. Jadi gimana? Teman-teman, jadi seperti ini ya, masalah itu kalau misalnya mau download recording atau apa kan biasanya ada yang nggak muncul ya. Teman-teman coba ganti device. Biasanya device-nya yang agak susah memang menyesuaikan sama website Zoom-nya. Coba ganti device, ganti alat. Mungkin pakai laptop bukanya atau pakai HP yang lain. Baru nanti ketika mau di-download baru dikirim linknya lagi atau segala macamnya seperti itu ya. Teman, untuk itu ya memang kendala paling sering yang kita jumpai itu masalah meeting online seperti ini. Pertama itu device pasti ya, alat yang kita gunakan, HP yang kita gunakan, apakah yang memang harga sekian dan itu memang benar-benar dibantu teman-teman spesifikasinya ya. Terus kedua masalah jaringan. Jaringan yang sangat sering juga kita jumpai, dan makanya teman-teman, I'm really sorry for the inconvenience, maaf untuk ketidaknyamanannya juga kalau masalah itu ya, karena mau bagaimanapun misal saya jaringanku udah bagus tapi teman-teman jaringannya lemot ya gimana, tetap nggak bisa, susah ya. Bro Kavi mau nanya apakah di setiap sesi video recordnya langsung bisa di-download. Nah itu juga teman-teman. Jadi kalau misalnya saya kirim link, jadi misal kelasnya kita selesai jam 10, teman-teman silakan tunggu sampai jam sekitar 10.30 atau 10.40 gitu, 30 sampai 40 menit, baru linknya itu, link recordingnya bisa dibuka. Kecuali kalau memang kayak saya lambat kirim ya itu pasti udah bisa langsung dibuka. Tapi karena butuh proses uploading dulu kan, habis di record, di-upload dulu ke servernya kan, dan itu membutuhkan waktu teman-teman. Bro, ada tips belajar speaking sendiri. Teman-teman bisa, tapi tidak seefektif bersama dengan teman belajar, teman berbicara. Bisa. Ya lewat cermin aja, atau misalnya biasa teman-teman di sini ada yang hobi bicara sama diri sendiri. Ada ya? Biasanya anak muda seumuranku itu yang lagi stres-stresnya banyak bicara sendiri tuh. Apalagi yang jomblo kan. Nah, itu biasanya banyak. Nah, itu pakai bahasa Inggris aja teman-teman, because sometimes I did that for myself. Dulu sih, sekarang udah enggak. Sekarang banyak masalah. That's ya, ngoceh sendiri teman-teman. Silakan pakai bahasa Inggris. Biasanya saya pakainya di motor. Wah, look at that. Ada cewek lewat, misalkan, biasalah cowok ya, normal. Ada cewek, wow, that girl is really beautiful. That's ya. Gitu. Oke, sisi 40 waktu latihan speakingnya yang lebih banyak Bro Kavi. Oke, nanti kita lihat ya, tergantung dari materi juga. Oke guys, nanti saya kasihkan breakout room yang sampai tumpah-tumpah. Ya. Oke, so guys, mungkin itu aja. Teman-teman, pokoknya masalah praktek itu, apalagi speaking itu memang membutuhkan teman ya.
Karena apa? Karena masalah mental juga. Bahkan saya kayak kemarin yang aku cerita kalau nggak salah di kelas ini saya ketemu sama guruku. Ya. Padahal saya yakin bahasa Inggrisku untuk bicara biasa-biasa aja udah bagus. Untuk bicara biasa-biasa ya. Daily conversation, how are you, how was your study or something kayak gitu kan. Tapi pas bicara sama guruku yang di SMA kemarin, saya langsung, aduh gak apa ya, mau bilang apa ya, Padahal ditanyanya, oh kuliah di mana? Aduh, mau bilang apa ya? Itu maksudnya mental ya. Tapi kalau bicara sama orang biasa mah, karena kan guru kita kayak membawa tanggung jawab kan, jadi ada sedikit rasa berat di situ kalau berbicara bahasa Inggris dengan guru. Okay guys, so maybe that's all for me because our time is up. Thank you very much. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thanks Bro Kapi. Dadah. Thank you Bro Kapi. Silahkan beristirahat ya. Terima kasih teman-teman. See you next time. Bye-bye. Have a nice night. Thank you. Thank you. Bye-bye.